Dharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Salam Pramuka. Kami di sini dari Pangkalan SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga, Ambalan Usman Janati dan Fatmawati ingin memberikan sedikit materi untuk adik-adik angkatan 8 supaya lebih mengenal dan mencintai apa itu pramuka. Yuk belajar pramuka bersama kami, Ambalan SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga. Ambalan pramuka penegak. Ambalan penegak atau sering hanya disebut ambalan adalah salah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang terdiri atas paling banyak 32 orang pramuka penegak yang di dalamnya terjadi 4 sangga dan setiap sangga terdiri atas 6 sampai 8 orang pramuka. Ambalan adalah wadah dari anggota pramuka yang berumur 16 sampai 20 tahun yang disebut pramuka penegak. Gerakan pramuka menghimpun anggotanya dalam satuan dan kuartir. Satuan terdepan dalam pembinaan peserta didik adalah gugus depan. Dalam gugus depan terdapat perindukan siaga, pasukan penggalang, golongan penegak, dan rancana pandega. Namun, dalam sebuah gugus depan hanya memiliki salah satu sesuai umur anggota pramuka. Semisal, untuk gugus depan, SMK atau SMA atau FA atau SMU adalah golongan penegak. Apa sih tujuan dibentuknya satuan ambalan? Pembentukan suatu ambalan bertujuan untuk memudahkan penghimpunan, pengelolaan, penggerakan, dan pengarahan peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan pramuka penegak untuk mencapai tujuannya. Ambalan terdiri dari paling banyak 32 orang pramuka penegak. Ambalan putra dan ambalan putri saling terpisah. Ambalan terdiri dari satuan-satuan terkecil yang dinamakan sangga, yang masing-masing sangga terdiri dari 6 sampai 8 orang pramuka penegak. Apa sih pembina? Ambalan dipimpin oleh seorang pembina penegak yang dibantu oleh 2 orang pembantu pembina. Pembina penegak setidaknya berusia 25 tahun, sedangkan pembantu pembina sedikitnya berusia 23 tahun. Pembina dan pembantu pembina putra harus dijabat oleh pria, sedangkan pembina dan pembantu pembina wanita harus dijabat oleh seorang wanita. Sangga dipimpin oleh seorang insan yang disebut pradana yang bertugas untuk melaksanakan tugas ambalan. Apa sih tamu ambalan atau tamu penegak? Tamu ambalan adalah seseorang pramuka penggalang yang akan masuk golongan penegak atau pemuda yang berusia 16 sampai 20 tahun yang belum pernah menjadi anggota pramuka. Lamanya menjadi tamu ambalan adalah paling lama adalah 3 bulan. Sedangkan menjadi tamu ambalan diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat yang berlaku dalam ambalan tersebut. Apa sih tahapan selanjutnya setelah menjadi tamu ambalan? Setelah kita sudah melalui tahapan sebagai tamu ambalan, kita akan menuju tahapan selanjutnya, yakni kita akan menjadi calon penegak atau calon bantara. Calon penegak ialah tamu penegak yang dengan sukarela menyatakan dirinya siap menaati peraturan dan adat suatu ambalan tersebut. Lamanya menjadi calon penegak adalah 6 bulan. Apa saja sih hak dan kewajiban calon penegak? Yang pertama, mempunyai hak berbicara dalam diskusi, pertemuan, dan musyawarah. Yang kedua, harus mengikuti setiap acara pramuka yang bersangkutan. Yang ketiga, berkewajiban menyelesaikan SKU tingkat penegak bantara. Dan yang keempat, berkewajiban ikut menjaga dan mengembangkan nama baik ambalannya. Apa sih kepenegakan?
Kepenegakan ialah latihan ke arah kemandirian dan tak menjadi beban orang lain. Persaudaraan bakti mendidik diri sendiri dengan menambah kecakapan sebagai bekal pengabdian dan berguna bagi masyarakat. Memilih cara hidup yang dipedomani Trisatya dan Dasa Dharma. Penegak dianggap telah berani meluaskan sayapnya sendiri, membuka lingkaran dunianya lebar-lebar dan juga mandiri. Maka bentuk upacara pembukaan dan penutupan latihan ambalan penegak yaitu berupa barisan yang terbuka dari semua sudut, yaitu bersaf satu lurus di mana pemimpin ambalannya tepat berada di sebelah kanan. Pembina bisa berada di tengah-tengah lapangan upacara, tetapi bisa juga berada di ujung barisan paling kanan. Filosofinya bahwa penegak sudah dibebaskan melihat dunia luar dan peran pembina dalam penegak, yaitu memberi porsi lebih besar pada pemberian dorongan, motivasi dan arahan tuturi handayani dibandingkan jika di tengah-tengah menggerakkan inmadya pangun karso, dan jika di depan memberi teladan ingatso suntulodo. Proses pembuktian jiwa dan mental pada kepenegakan dilakukan oleh sandi amalan yang dibaca dan dihayati setiap upacara penutupannya, serta perjalanan spiritual atau hingga dan renungan jiwa sebagai sarana introspeksi sebagai penegak. Apa saja sih kegiatan penegak? Penasaran? Ayo kita simak. Kegiatan penegak yaitu kegiatan yang berkarakter dinamis, prosesif, menantang, bermanfaat bagi diri dan masyarakat lingkungannya. Kegiatan penegak berasal dari penegak, oleh penegak, dan untuk penegak, meskipun tetap di dalam tanggung jawab pembina penegak. Materi yang dilatih hakikatnya semua aspek hidup yang bernilai-nilai dan keterampilan. Materi dikemas hingga memenuhi 4 hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Gordon Powell, yakni health, happiness, health, finance, and handicraft. Materi latihan datang dari Dewan Penegak. Namun demikian, pembina sebagai konsultan bisa menawarkan program-program baru yang lebih bermakna, menarik, dan bermanfaat. Di dalam latihan bisa dilakukan pemenuhan atau pengujian syarat kecakapan umum atau SKU, syarat pramuka Garuda atau SPG, dan syarat pramuka kecakapan khusus atau SKK. SKK dan SPG adalah standar nilai-nilai dan keterampilan yang dicapai oleh seorang pramuka. Sedangkan SKK yaitu standar kompetensi pramuka berdasarkan peminatannya. Oleh sebab itu, tidak semua SKK yang tersedia dianjurkan untuk dipakai. SKU penegak terdiri dari 2 tingkatan, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Seorang penegak bisa menempuh pramuka Garuda atau SPG yang dalam pramuka internasional disebut Angle Scope. Pada tingkat internasional terdapat pengumpulan pramuka yang telah mencapai Angle Scope. Secara garis besar, kegiatan penegak terbagi menjadi kegiatan latihan rutin dan kegiatan insidental. SKU dan SKK tanda mengenal gerakan pramuka. Syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU setelah melewati ujian-ujian. Selanjutnya, syarat kecakapan khusus atau SKK adalah syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya untuk mendapatkan tanda kecepatan khusus atau SKK setelah melakukan ujian-ujian. Syarat pramuka Garuda atau SPG adalah syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda pramuka Garuda atau TPG sesuai dengan golongan usianya. Ya, ini adalah jenis-jenis SKU dan tingkatnya. Ini adalah syarat-syarat kecakapan umum untuk golongan siaga. Di sini sebelahnya yang berwarna merah adalah SKU golongan penggalang,
Di sini yang berwarna kuning adalah syarat kecakapan umum golongan penegak, dan yang sebelahnya lagi yang berwarna coklat muda adalah SKU untuk golongan pandega. Syarat kecakapan umum dan tanda kecakapan umum. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan yang berguna baginya, untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan penegak atau golongan pandega. SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkat siaga, siaga mula, tingkat siaga bantu, dan tingkat siaga tata. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkatan penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, dan tingkat penggalang terap. SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkatan penegak bantara dan tingkat penegak laksana. SKU untuk golongan pandega terdiri dari 1 tingkatan saja, yaitu tingkat pandega. SKU sesuai tingkatannya. Di sini ada TKU atau tanda kecakapan umum untuk golongan siaga, untuk golongan penegak, dan untuk golongan pandega. Untuk penegak dan pandega. Untuk penegak ini yang saya pakai masih golongan bantara. Syarat kecakapan khusus dan tanda kecakapan khusus. SKK adalah syarat kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan umum yang ditentukan dalam SKU. SKU dipilih seorang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya. TKK sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan dan penghidupannya sesuai dengan bakat dan keinginannya, sehingga dapat mendorong semangat menjadi wira swastawan di masa mendatang. TKK didapatkan setelah menyelesaikan ujian SKK yang bersangkutan. TKK dikelompokkan menjadi 5 bidang. Yang pertama adalah bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. Warna dasar TKK berwarna kuning. 2. Bidang patriotisme dan seni budaya. Warna dasar TKK berwarna merah. 3. Bidang keterampilan dan teknis pembangunan. Warna dasar TKK berwarna hijau. 4. Bidang ketangkasan dan kesehatan. Warna dasar TKK putih. 5. Bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Warna dasar TKK berwarna biru. Penggolongan TKK ini bisa dilihat ya. Ini adalah penggolongan TKK ini untuk siaga, maaf. TKK dibedakan atas tingkatan sebagai berikut. Pramuka siaga hanya 1 tingkat, berbentuk segitiga, puncaknya di bawah dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm.